kabar kalian hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Putri Muhammad Abdullah. Bagaimana dengan belajar di rumahnya? Masih pada semangat? Di masa pandemi ini, kita harus lebih menjaga kesehatan dan melaksanakan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hasanuddin Reza Sukandi. Adik-adik bisa memanggilnya dengan Kak Reza. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian. Apa itu perkalian? Apakah perkalian sama halnya dengan penjumlahan ataupun pengurangan? Tidak adik-adik, tetapi kakak yakin adik-adik sekalian pasti pernah mendengar kata perkalian. Maka dari itu, ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum memaparkan materinya, kakak punya cerita nih. Ada yang mau tahu apa ceritanya? Ayo simak cerita berikut ini. Lihat, Upin dan Ipin sedang bermain di halaman rumahnya. Tiba-tiba balon mereka terputus hingga terbang tak terbatas ke langit. Tetapi Upin dan Ipin tidak mengetahui berapa banyak balon yang terbang. Ayo kita sama-sama menghitungnya. Pada ikatan pertama, 1, 2, 3. Ternyata ada 3 balon pada ikatan pertama. Kita jumlahkan dengan ikatan yang kedua. Hitung lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sama, ternyata ada 3 balon. Kita jumlahkan adik-adik. 3 ditambah 3 berapa yuk? Betul sekali. Hasilnya adalah 6. Ternyata balon yang terbang adalah 6 balon. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Lihat, di taman terdapat 3 pot bunga. Masing-masing pot terdapat bunga-bunga yang sedang bermekaran. Ayo kita hitung sama-sama yuk. Kita lihat pada pot yang pertama. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata pada pot pertama ada 3 bunga. Lalu ditambah pot yang kedua ada berapa ya? Tuh, 2, 3. Ternyata ada 3 juga. Lalu ditambah dengan pot yang ketiga. Kira-kira ada berapa ya? Pasti adik-adik sekalian sudah tahu nih. Ternyata ada 3 juga. Ayo kita jumlahkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Betul sekali. Lalu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan akhirnya bunga itu berjumlah 9. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Lihat adik-adik, di taman sekarang ada buah apel nih, banyak sekali di dalam 3 keranjang. Ayo kita hitung bersama-sama. Pada keranjang yang pertama ada berapa apel ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata pada keranjang pertama ada 5 apel. Ditambah pada keranjang 2 berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 juga. Ditambah pada keranjang ketiga ada berapa ya? Pasti adik-adik juga sudah tahu nih, yaitu ada
5. Oke. Ayo kita jumlahkan sama-sama. 5 tambah 5 sama dengan 10. Lalu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah apel yang ada di taman itu sebanyak 15 buah. Kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Kita masuk ke kelas Upin Ipin yuk. Lihatlah, di dalam kelas terdapat 2 tumpukan buku. Lihatlah, di dalam kelas terdapat 2 tumpukan buku. Ayo kita hitung sama-sama yuk. Ada berapa buku ya kira-kira? Pada tumpukan pertama kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata pada tumpukan pertama ada 9 buku. Lalu ditambah dengan tumpukan yang kedua. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata sama juga, ada 9 buku. Kita jumlahkan, 9 tambah 9 berapa ya? Oh, 18. Hebat sekali. Lalu bagaimana ya jika kita ingin mengubah bentuk dalam perkalian? Coba anak-anak ada yang tahu? Simak berikut ini. Caranya bagaimana, Kak? Caranya seperti ini. Kita hitung banyaknya tumpukan dulu. Ada berapa tumpukan buku-buku yang ada di kelas Upin Ipin tersebut? Yaitu ada 1, 2. Ada 2 tumpukan buku. Lalu selanjutnya apakah? Selanjutnya kita tentukan isi dari setiap tumpukan tersebut. Tadi kita telah mengetahui bahwa setiap satu tumpukan itu terdapat 9 buku. Maka 2 dikali 9 sama dengan 18. Ternyata isinya sama 18 ketika kita jumlahkan buku-buku tersebut. Tapi saya masih kebingungan, Kak. Bagaimana perkalian itu? Kakak punya cerita selanjutnya. Ayo simak baik-baik ya adik-adik. Upin dan Ipin membeli permen sebanyak 6 kotak. Setiap kotak berisi 2 buah permen. Lalu berapa banyak jumlah permen yang mereka miliki? Ayo, ada yang udah tahu berapa ya kira-kira yang dibeli Upin dan Ipin? Ayo kita misalkan dengan kotak dan permen tersebut. Tadi Upin dan Ipin membeli 6 buah kotak permen. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap kotak ada 2 permen. Ayo hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, lalu bagaimana, Kak? Ayo kita hitung dengan penjumlahan bersusun. Kita mulai dari kotak yang pertama. Ada berapa permen? Ada 2. Kita tulis 2. Lalu ditambah kotak selanjutnya sama 2. Lalu dijumlah lagi dengan kotak yang selanjutnya 2. Tambah 2 lagi. Lalu tambah 2 lagi. Lalu tambah 2 lagi. Sama dengan kita tulis dalam bentuk perkalian. Bagaimana ya? Kita lihat ada berapa kotak yang dibeli Upin Ipin? Ada 6 buah. Lalu dikali isi dari satu kotaknya. Ada berapa permen? Ada 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 20
Oke, baik anak-anak. Agar lebih memahami perkalian ini, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu disebut dengan perkalian. Oke, dapat dipahami adik-adik? Agar lebih memahaminya, simak contoh-contoh soal berikut ini. Kita langsung ke contoh soal. Ayo tentukan jumlah mangga berikut. Di kotak pertama kita mempunyai 4 buah mangga. Di kotak kedua kita juga memiliki 4 buah mangga. Dan di kotak ketiga kita mempunyai 4 buah mangga. Bagaimana sih cara menghitungnya? Ini sangatlah mudah. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah menuliskan berapa jumlah mangga pada kotak pertama, yaitu ada 4. Di kotak kedua ada berapa mangga? Ada 4. Dan di kotak ketiga juga ada 4 buah mangga. Langsung kita jumlahkan. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Tambah 4 sama dengan 12. Nomor selanjutnya. Ayo tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang, kemudian tentukan hasilnya. Nomor pertama, 2 kali 4 sama dengan berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa sama dengan berapa. 2 kali 4 itu sama dengan 2 ditambahkan dengan angka 2 sebanyak 4 kali. Langsung kita isi titik-titik di bawah ini dengan angka 2. 2 Langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 2 hasilnya 4, ditambah 2 hasilnya 6, dan ditambah lagi 2. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Maka hasil dari 2 dikali dengan 4 ialah 8. Nomor 2. 3 dikali 3 sama dengan, karena definisi dari perkalian ialah penjumlahan secara berturut-turut, maka 3 kali 3 sama dengan angka 3 ditambahkan dengan angka 3 sebanyak 3 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya benar, 9. Nomor 3. 6 dikali 3 sama dengan 6 dijumlahkan dengan angka 6 sebanyak 3 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12, ditambah lagi 6 sama dengan 18. Ayo tuliskan penjumlahan berulang berikut dalam bentuk perkalian, kemudian tentukan hasilnya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan titik-titik dikali dengan titik-titik sama dengan berapa? Langkah pertama yang harus kita buat ialah kita lihat dulu angka berapa yang ada di soal ini. Benar, angka 3. Kita lihat
angka 3-nya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuliskan dulu angka 3-nya. Lalu kita sudah mengetahui bahwa di sini ada 5 kali angka 3. Maka kita tuliskan angka 5-nya. Dan hasilnya menjadi 3 dikali 5. Dan hasilnya ialah 3 dikali 5. Yaps, benar, 15. Ini juga sama. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan berapa? Kita lihat dulu. Di sini angka yang muncul ialah angka 6. Maka kita harus menuliskan angka 6 terlebih dahulu. Lalu kita hitung angka 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 buah angka 6 di sini. Kita tuliskan angka 3. Maka hasilnya menjadi 6 dikali 3 sama dengan, yaps, benar, 18. Nomor selanjutnya juga sama seperti barusan. Kita lihat dulu angka berapa yang muncul. 4 ditambah 4 ditambah 4. Di sini ada angka 4, berarti kita tuliskan dulu angka 4-nya. Kemudian kita hitung ada berapa angka 4-nya. 1, 2, 3. Ada 3 buah angka 4. Kita tuliskan angka 3. Kita hitung 4 dikali 3 sama dengan, yaps, benar, 12. Nah, di sini kakak akan membahas tentang perkalian bilangan dengan angka 1. Apa sih perkalian bilangan dengan angka 1? Oke, di sini kakak punya 4 buah keranjang yang masing-masing terdapat 1 buah apel. Ya, 1 buah apel pada keranjang pertama, 1 buah apel pada keranjang kedua, 1 buah apel pada keranjang ketiga, dan 1 buah apel pada keranjang keempat. Nah, tahu nggak sih adik-adik bahwa ini bisa kita tulis dengan 4 dikali 1. 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 4. Dapat dimengerti? Oke, kakak punya soal selanjutnya. Nah, di sini kakak punya 3 buah akuarium yang masing-masing terdapat 1 ekor ikan. Ya, 1 ekor ikan pada akuarium pertama, 1 ekor ikan pada akuarium kedua, dan 1 ekor ikan pada akuarium ketiga. Nah, adik-adik, ini bisa kita tulis juga dengan 3 dikali 1. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka jumlah ikan keseluruhan dalam akuarium adalah 3. Nah, sampai sini adik-adik bisa menyimpulkan kesimpulan dari 2 contoh soal ini? Iya, betul. Dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Diingat ya adik-adik? Oke, selanjutnya kakak akan membahas tentang perkalian bilangan dengan angka 0. Di sini kakak punya 5 buah keranjang yang
tidak ada benda apapun di dalamnya. Ditanyakan, berapakah isi masing-masing keranjang? Ayo, kakak tunggu ya. Kalian sambil menjawab. Ya, betul adik-adik bahwa tidak ada benda dalam keranjang, maka jumlahnya sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis dengan 5 dikali 0 sama dengan 0. 5 itu terdapat 5 buah keranjang, 0 itu menunjukkan bahwa tidak adanya benda di dalam keranjang. Maka 5 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, kakak punya 3 buah gelas. Masing-masing tidak terdapat benda di dalamnya. Ya, ini juga sama, bahwa tidak ada benda dalam gelas, maka jumlahnya 0. Ini bisa kita tulis juga dengan 3 dikali 0, sama dengan 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi adik-adik tidak perlu pusing untuk menghitung jumlah berapa jika dikalikan dengan 0. Kita cukup mudah untuk menjawab soal tersebut adalah 0. Diingat ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan mempelajari perkalian bilangan bulat. Perhatikan cerita berikut ini. Upin dan Ipin pergi ke toko permen dan coklat. Mereka ingin membeli coklat. Di dalam satu bungkus coklat terdapat 12 potong coklat. Mereka ingin membeli 3 bungkus coklat. Wah, banyak sekali. 1, 2, 3. Lalu pertanyaannya, berapa banyak potong coklat yang mereka beli? Nah, setelah kita mengetahui bahwa satu bungkus coklat itu berisi 12 potong coklat, maka 12 ditambah 12 ditambah 12. Nah, bagaimana jika kita rubah dalam bentuk perkalian? Ayo, bagaimana adik-adik? Nah, maka 3 sebagai 3 bungkus coklat dikali 12 sebagai banyak potong coklat dalam satu bungkus. Maka hasilnya 3 dikali 12 yaitu 36. Maka jadi mereka membeli 36 potong coklat. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Ayo, lalu timbul pertanyaan, adakah cara lain untuk menghitung perkalian tersebut? Nah, di sini kakak akan coba dengan menggunakan garis bilangan. Adik-adik sudah paham kan dengan garis bilangan? Kita telah membahas di pertemuan kemarin. Di sini kakak mempunyai soal, yaitu 2 dikali 3 sama dengan berapa ya? Kita mulai dari angka 0. Kita melangkah ke angka 3. Lalu kita menggandakan sebanyak 2 kali lipat, sehingga kita berada di posisi angka 6. Maka 2 dikali 3 yaitu 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Negatif 2 dikali 3 sama dengan berapa ya? Oke, kita berada di angka 0. Lalu kita melangkah ke angka 3. Setelah itu kita lipat gandakan sebanyak 2 kali lipat ke angka 6. Tetapi kita harus berbalik arah. Kenapa Kak? Karena di sana terdapat negatif, sehingga kita pergi ke arah negatif. Yang pertama kita melangkah ke angka negatif 3, lalu kita
lipat gandakan sebanyak 2 kali lipat, sehingga kita berada di negatif 6. Maka dari itu negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Oke. Lalu kita akan mempelajari sifat-sifat perkalian. Ada yang sudah tahu apa saja sifat-sifat perkalian? Tapi sebelum itu ada beberapa soal yang akan kakak berikan. Yang pertama 5 kali 4. Ayo berapa adik-adik? Jika kita menggunakan penjumlahan bersusun, maka kita akan menuliskan 4 sebanyak 5 kali, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, sehingga jumlahnya yaitu 20. Lalu soal berikutnya, negatif 3 dikali 2 sama dengan berapa? Ayo, siapa yang tahu? Kita menggunakan pola perkalian. Bagaimanakah cara pola perkalian? Begini adik-adik, kita mulai dengan angka dengan perkalian 2 kali 2. 2 kali 2 berapa ya? 4. Lalu selanjutnya 1 kali 2 yaitu 2. Dan selanjutnya 0 kali 2 yaitu 0. Kenapa bisa begitu kak? Begini adik-adik, jadi kita melihat angka berapakah yang memiliki negatif pada angka berapakah, yaitu negatif 3. Nah, pada angka tersebut kita buatkan pola, kita susun dari yang terbesar sampai angka negatif tersebut, dimulai dari angka 2, sehingga 2 kali 2 yaitu 4. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari beberapa perkalian, kita bisa melihat pola yang terbentuk. Coba lihat, 4 ke angka 2 itu hanya berkurang 2. 2 ke angka 0 itu sama, hanya berkurang 2. Sehingga jika kita lanjutkan ke arah negatif, yaitu negatif 1 dikali 2 akan sama halnya berkurang 2, yaitu 0 dikurangi 2 akan menghasilkan negatif 2. Kita lanjutkan lagi, negatif 2 dikali 2 ini sama akan berkurang 2, sehingga negatif 2 dikurangi 2 yaitu negatif 4. Kita ambil selangkah lagi, yaitu negatif 3 dikali 2 ini akan sama berkurang 2, sehingga negatif 4 dikurangi 2 yaitu negatif 6. Maka dari itu jumlah dari negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 5 dikali negatif 3. Coba mana yang bilangan negatif? Ya, betul sekali, yaitu negatif 3. Ayo kita buat pola perkalian dari negatif 3 tersebut. Kita mulai dari 5 dikali 2. 5 kali 2 berapa ya? 10. Oke, lanjut 5 dikali 1 yaitu 5. Lanjut lagi 5 dikali 0 yaitu 0. Nah, kita bisa lihat pola dari hasil beberapa perkalian. Dimulai dari 10 ke angka 5 itu hanya berkurang 5. Dan selanjutnya 5 ke angka 0 itu juga sama berkurang 5. Sehingga jika kita lanjutkan lagi ke perkalian 5 dikali negatif 1 itu akan sama berkurang 5, yaitu 0 dikurangi 5 akan menghasilkan negatif 5. Jika kita lanjutkan lagi adik-adik, 5 dikali negatif 2 akan berkurang 5, yaitu negatif 5 dikurangi 5 akan menghasilkan negatif 10. Kita maju selangkah lagi, 5 dikali negatif 3
ini sama akan berkurang 5. Jadi negatif 10 dikurangi 5 akan menghasilkan negatif 15. Maka dari itu perkalian 5 kali negatif 3 akan menghasilkan negatif 15. Oke, baik. Soal berikutnya, bagaimanakah jika kedua bilangannya bersifat negatif? Contoh soal berikutnya negatif 2 dikali negatif 3. Nah, begini adik-adik, kita pilih salah satu dari bilangan negatif tersebut untuk dijadikan pola perkalian. Di sini kita memilih negatif 3 sebagai tolak ukur pola perkaliannya, sehingga kita bisa memulai perkalian dari 2 kali negatif 3. Berapa 2 kali negatif 3? Yaitu negatif 6. Kita lanjutkan, 1 dikali negatif 3 yaitu negatif 3. Kita lanjutkan lagi, 0 dikali negatif 3. Berapa coba? Yap, betul sekali, yaitu 0. Nah, dari beberapa hasil perkalian tersebut kita bisa lihat pola dari perkalian kita bisa lihat, yaitu negatif 3 ke negatif 3 itu bertambah 3. Ya kan adik-adik? Begitu juga negatif 3 ke angka 0 itu bertambah 3 juga. Jadi ketika kita melanjutkan perkaliannya dengan negatif 1 dikali negatif 3 itu akan bertambah 3, sehingga 0 ditambah 3 akan menghasilkan 3. Kita lanjutkan, negatif 2 dikali negatif 3 itu akan bertambah 3 juga, sehingga 3 ditambah 3 akan menghasilkan 6. Jadi perkalian negatif 2 dikali negatif 3 itu akan menghasilkan 6. Dari beberapa contoh perkalian kita dapat mengambil kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan. Apa saja ya? Yang pertama, ketika bilangan positif dikalikan positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Selanjutnya, ketika ada bilangan negatif dikalikan bilangan positif atau kebalikannya, yaitu bilangan positif dikalikan bilangan negatif akan sama menghasilkan bilangan negatif. Dan kesimpulan yang terakhir, ketika bilangan negatif dikalikan bilangan negatif itu akan menghasilkan bilangan positif. Begini ya kesimpulannya adik-adik. Tetapi perkalian dengan cara penjumlahan bersusun dan juga pola perkalian itu hanya sebagai cara untuk mendapatkan kesimpulan ini. Sedangkan jika adik-adik menemukan perkalian bilangan bulat, adik-adik tetap harus menghafalkan tabel perkalian dari mulai perkalian 1 hingga perkalian 10. Nah, bagaimana cara memakainya? Ayo simak contoh-contoh soal berikut ini. Ayo kerjakan soal berikut. 3 dikali negatif 8 sama dengan berapa? Kita lihat dulu kesimpulan yang tadi kita dapat, bahwa bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif hasilnya positif. Terus bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif hasilnya pasti negatif. Terus bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif hasilnya pastilah negatif. Dan bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif hasilnya pasti positif. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa
mendapat soal bahwa 3 dikali negatif 8 hasilnya berapa? 3 merupakan bilangan bulat positif. Dan negatif 8 merupakan bilangan bulat negatif. Maka di sini terjadi perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Maka hasilnya tentu saja pasti negatif. Kita tuliskan negatif terlebih dahulu. Dan kita cari bahwa 3 dikali 8 itu berapa? Nah, kita mendapatkan bahwa 3 dikali 8 sama dengan 24. Kita tuliskan 2K24. Maka hasil dari 3 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Kita coba soal selanjutnya. Negatif 5 dikali 4. Di sini kita mendapatkan soal tentang perkalian bilangan bulat negatif, di mana angka negatif 5 sebagai bilangan bulat negatif dan positif 4 sebagai bilangan bulat positif, di mana perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif hasilnya pasti negatif. Kita tuliskan negatifnya dulu. Setelah itu kita cari 5 dikali 4 hasilnya berapa? Ternyata 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita tuliskan angka 20. Yaps, dan benar bahwa negatif 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita coba soal selanjutnya. Negatif 2 dikali negatif 7, di mana negatif 2 merupakan bilangan bulat negatif dan negatif 7 merupakan bilangan bulat negatif. Di mana dari kesimpulan tadi kita mendapatkan bahwa kalau bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, pastilah hasilnya menjadi positif. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, kita harus langsung mencari 2 dikali dengan 7 itu hasilnya berapa. Dan ternyata 2 dikali dengan 7 hasilnya 14. Maka hasil dari negatif 2 dikali negatif 7 hasilnya positif 14. Selanjutnya, kita akan menghafal perkalian 2 bersama-sama. Ayo adik-adik. Satu kali dua, dua kali dua, 4. Bukan kali, darab. Kali ke darab sama je. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 16. 9 kali 2, 18. 10 kali 2, 20. 11 kali 2, 22. 12 kali 2, 24. Halo adik-adik. Setelah kita mempelajari perkalian, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian. Ada yang tahu apa itu pembagian? Apakah pembagian lawan dari perkalian? Ayo kita simak cerita berikut ini. Upin dan Ipin memiliki 6 bola. Lalu mereka ingin memberikan bola-bola tersebut kepada temannya, yaitu Fizi dan Mail. Lalu kira-kira setiap orang akan mendapatkan berapa bola ya? Lalu bagaimana caranya membagikannya? Langkah pertama, ayo kita hitung dulu ada berapa bola yang dimiliki Upin Ipin, yaitu ada 6 bola. Lalu langkah selanjutnya kita ambil 2 bola untuk diberikan kepada Fizi dan Mail. Ayo hitung sama-sama. 1, 2. Nah, lalu kita tulis pengurangannya, yaitu dikurangi 2.
Berapa ya 6 dikurangi 2? 4. Bagus sekali. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai bola Upin dan Ipin itu habis. Kita ambil 2 bola lagi, akan diberikan kepada Fizi dan Mail. Hitung sama-sama yuk. 1, 2. Kita tulis pengurangannya. Dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 yaitu 2. Sisa bola Upin Ipin yaitu tinggal 2. Kita berikan 2 lagi kepada Fizi dan Mail. Hitung sama-sama. 1, 2. Kita tulis pengurangannya yaitu dikurangi 2. 2 dikurangi 2 berapa adik-adik? Yaitu 0 karena bola Upin Ipin telah habis. Nah, lalu bagaimanakah langkah selanjutnya? Ayo kita tuliskan. Asal bola Upin Ipin ada berapa ya? Ada 6. Lalu dibagi. Ini adalah simbol bagi seperti titik 2. Dibagi. Ada berapa teman Upin Ipin yang akan dibagi? Yaitu ada 2 orang, Fizi dan Mail. Kita tulis 2. Lalu sama dengan kita hitung berapa pengulangan berulangnya. Kita hitung sama-sama yang angka 2. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kali bilangan pengurangnya. Kita tulis 3. Maka dari itu, jadi setiap orang akan mendapatkan 3 bola. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Lihat, di taman terdapat 15 jeruk yang telah dipanen dan juga terdapat 3 keranjang. Jeruk-jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang sama banyak. Maka bagaimana caranya ya adik-adik? Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita harus mengetahui berapa jeruk secara keseluruhannya, yaitu ada 15. Selanjutnya kita ambil 3 jeruk untuk disimpan ke tiap-tiap keranjang. Hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tulis pengurangannya. 15 dikurangi 3. Berapa adik-adik? 15 kurangi 3 yaitu 12. Kita ulangi cara yang tadi. Kita ambil lagi 3 jeruk, dibagikan kepada tiap-tiap keranjang. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kita tulis pengurangannya. Jangan lupa dikurangi 3. Maka 12 dikurangi 3 sama dengan berapa ya? 9. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Ambil lagi 3 jeruk untuk dibagikan ke tiap keranjang. 1, 2, 3. Jangan lupa tulis pengurangannya. Dikurangi 3. Maka 9 dikurangi 3 adalah 6. Ayo, masih ada sisa tuh. Kita bagikan lagi. Ambil lagi 3. Dibagikan kepada tiap keranjang. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jangan lupa kita tulis pengurangannya, yaitu kurangi 3. Sehingga 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Apakah sudah habis anak-anak? Tentu belum. Masih ada sisa 3 jeruk. Ayo kita bagikan lagi kepada keranjang-keranjang itu. 1, 2, 3. Jangan lupa tulis pengurangannya. Dikurangi 3 sehingga 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ternyata sudah habis anak-anak jeruknya. Lalu
kita tulis pembagiannya. Tadi berapa jeruk ya yang kita miliki? Yaitu ada 15. Dibagi, ada berapa keranjang? Ada 3. Maka sama dengan kita hitung pengurangan berulangnya yang ada angka 3 tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 bilangan yang diulang atau pengurangan berulangnya. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, jadi kesimpulannya setiap keranjang yaitu memiliki 5 buah jeruk. Oke, baik. Agar lebih paham, kakak punya cerita lagi nih. Ayo kita simak sama-sama. Lihat, Upin dan Ipin memiliki banyak sekali permen nih. Ada berapa ya kira-kira? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Ternyata Upin Ipin mempunyai 18 permen. Wah, banyak sekali. Mau dikemanakan ya Upin Ipin? Ternyata akan dibagikan ke 6 orang temannya dengan memakai kotak permen. 6 orang temannya. Kita hitung sama-sama kotaknya yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita bagikan permen tersebut ke kotak-kotak yang telah disediakan. Kita ambil 6 permen pertama, seperti cara yang tadi kita lakukan. Ayo kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jangan lupa tulis pengurangannya. Sehingga 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Ayo kita lakukan lagi. Ambil 6 buah permen dibagikan ke tiap kotak. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa dituliskan pengurangannya. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Nah, sekarang 6 terakhir nih. Ayo bagikan lagi. Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa tulis pengurangannya. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka permen Upin Ipin telah habis. Ayo kita tuliskan pembagiannya. Yang pertama tadi Upin Ipin memiliki 18 permen. Lalu dibagikan kepada 6 orang temannya. Maka tulis 6. Maka sama dengan kita coba hitung pengurangan berulangnya. Yang ada angka 6-nya, yaitu ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3, sehingga 18 dibagi 6 sama dengan 3. Maka dari itu, teman-teman Upin Ipin setiap orangnya mendapatkan 3 buah permen. Maka kesimpulan dari beberapa cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengurangan berulang dengan bilangan yang sama itu disebut dengan pembagian. Dapat dipahami ya adik-adik? Agar lebih memahaminya lagi, mari simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal 15 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya ialah karena
definisi dari pembagian ialah pengurangan secara berturut-turut, maka kita hanya perlu mengurangi angka 15 oleh angka 5 sampai hasilnya menjadi 0. Penyelesaian 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi lagi dengan angka 5, hasilnya 5. Dan 5 dikurangi lagi dengan angka 5, hasilnya 0. Setelah seperti ini, kita dapat mengetahui hasil dari 15 dibagi dengan 5 ialah 15 dikurangi dengan angka 5 sebanyak berapa kali. Di sini kita telah mendapatkan bahwa 15 dibagi 5 ialah 15 dikurangi 5 sebanyak 3 kali. Maka hasil dari 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Contoh selanjutnya, 8 dibagi dengan 4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya seperti tadi. 8 dikurangi angka 4 sama dengan 4. Lalu 4 dikurangi dengan angka 4 lagi. Dan hasilnya 0. Berarti sudah selesai. Maka 8 dibagi 4 ialah angka 8 dikurangi angka 4 sebanyak 2 kali. Maka hasilnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kak, kenapa kok angka-angka pada perkalian dan pembagian mirip-mirip? Seperti 2 kali 3 sama dengan 6. Terus kalau 6 bagi 2 itu sama dengan 3, atau 6 bagi 3 sama dengan 2, kok bisa angkanya mirip? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita lihat soal yang tadi, bahwa 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Saat kita mempunyai 15 buah jeruk, dan kita harus meletakkannya ke dalam 3 keranjang sama rata, maka masing-masing keranjang berisi 5 buah jeruk. Ini artinya ada 3 keranjang dan setiap keranjang berisi 5 buah jeruk. Dan ini dapat ditulis bahwa 3 keranjang dan tiap keranjang berisi 5 buah jeruk. Maka banyaknya jeruk yang ada di 3 keranjang itu berapa? Ya, isinya tinggal kita kali aja. 3 dikali dengan 5, 3 buah keranjang, di mana di tiap keranjang berisi 5 buah jeruk. Maka jumlah semua jeruk yang ada di dalam 3 keranjang tersebut ialah 3 dikali dengan 5. Hasilnya 15. Nah, dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa pembagian ialah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini kakak akan membahas tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana sih membagi dengan bilangan 1 itu? Oke, perhatikan gambar berikut ini ya. Terdapat 3 stroberi dibagikan kepada 1 orang. Orang itu menerima 3 stroberi. Nah, adik-adik, ini kita bisa tulis dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Ini dibaca 3 dibagi 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kakak punya soal. Terdapat 2 bunga dimasukkan ke dalam 1 pot. Ini juga sama ya adik-adik, bahwa bisa kita tulis 2 dibagi 1 sama dengan 2. Dibaca 2 dibagi 1 sama dengan 2.
Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, benar adik-adik, bahwa bilangan dibagi 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Diingat ya adik-adik? Selanjutnya, di sini kakak akan membahas tentang membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Apa sih Bu, membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri? Nah, membagi bilangan dengan itu sendiri, coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 4 buah apel dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan 1 apel. Ini juga bisa kita tulis dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dibaca, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya, kakak punya 6 kue dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan 1 kue. Ya. Nah, ini juga bisa kita tulis dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Dibaca, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, adik-adik, ini bisa kita simpulkan bahwa bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Diingat ya adik-adik? Nah, selanjutnya di sini kakak akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Coba adik-adik simak dengan seksama soal berikut ini ya. Di sekolah dasar Tadika akan membagikan 6 buah tas kepada 3 orang siswa berprestasi. 3 orang siswa berprestasi itu ada Upin, Ipin, dan Meimei. Masing-masing siswa akan mendapatkan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa tas yang diterima masing-masing siswa? Nah, adik-adik, permasalahan tersebut ini bisa kita selesaikan dengan cara membagi. Bagilah tas dengan banyak siswa berprestasi, yaitu banyak tas yang diterima siswa berprestasi bisa kita tulis dengan 6 dibagi 3. Dan hasil 6 bagi 3 bisa kita lihat di tabel pembagian, maka hasilnya sama dengan 2. Jadi, tas yang diterima siswa berprestasi masing-masing akan mendapatkan 2. Coba kerjakan soal berikut ini. Min 15 dibagi min 5. Nah, adik-adik coba selesaikan dulu 15 dibagi 5. Kita lihat pada tabel pembagian bahwa 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sekarang coba adik-adik lihat tanda negatif dibagi tanda negatif pada kesimpulan perkalian. Ternyata ini juga bisa kita operasikan pada pembagian. Bahwa ini bisa kita dapatkan hasilnya min tanda negatif dibagi tanda negatif, hasilnya positif. Maka min 15 dibagi min 5 hasilnya sama dengan positif 3. Coba lihat soal selanjutnya. Min 8 dibagi 4. Nah, adik-adik selesaikan dulu 8 dibagi 4. Kita lihat pada tabel pembagian bahwa 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sekarang adik-adik coba lihat tanda negatif dibagi tanda positif pada kesimpulan tabel kesimpulan pembagian bahwa hasilnya sama dengan negatif. Maka bisa kita selesaikan min 8 dibagi 4 hasilnya sama dengan negatif 2. Coba selanjutnya kakak punya soal 9 dibagi min 3. Adik-adik selesaikan dulu 9 dibagi 3. Coba kita lihat pada tabel pembagian bahwa 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya, adik-adik lihat
Tanda positif dibagi tanda negatif pada tabel kesimpulan pembagian. Hasilnya sama dengan negatif. Ini bisa kita selesaikan. 9 dibagi min 3, hasilnya sama dengan negatif 3. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.